warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bunda Tira dan siapa kamu? Usep. Usep, apa kabar Usep? Baik, Bunda. Usep ingin cerita fabel. Oke, sekarang Bunda akan bercerita tentang cerita fabel. Judulnya Itik Buruk Rupa. Nah, ada induk itik sedang mengerami beberapa telur. Mengerami itu apa, Bunda? Jadi Usep, itik itu atau unggas dia akan bertelur. Nah, telurnya itu harus dieramin, ditaruh di bawah, lalu didudukin sama itik atau ayamnya sehingga hangat. Nah, kalau hangat, telurnya nanti akan menetas menjadi anak itik. Oh, gitu. Iya, Usep. Nah, sudah berapa hari induk itik mengerami telur-telurnya. Sampai suatu hari, telurnya satu persatu menetas. Pasti imut-imut ya, Bunda. Nah, tapi ibu itik kaget. Dari sekian telur itiknya, ada satu anak itik yang berbeda. Warnanya abu-abu dan badannya lebih besar dari itik anak itik yang lainnya. Kok bisa, Bunda? Ya, Usep, Bunda juga nggak tahu, Usep. Nah, tapi induk itiknya tetap sayang sama semua anak itik, termasuk anak itik yang berbeda itu. Setiap kali ibu itik mengajak jalan-jalan anak-anak itiknya atau mengajak berenang di sungai atau danau, pasti hewan-hewan lain mulai membicarakan mereka. Kenapa harus dibicarakan, Bunda? Iya, Usep. Nih seperti ini, ada hewan lain mengatakan gini, ih itu ibu itik kok anaknya ada yang lain ya, jelek lagi, badannya lebih besar dari saudaranya yang lain. Apa itu anaknya atau anak pungut ya? Gitu toh. Tapi ibu itik tetap sayang sama anak itik itu walaupun berbeda warnanya dan besarnya. Tapi lama-kelamaan anak itik yang berbeda ini mulai sedih karena dia selalu mendengar ejekan-ejekan dari hewan-hewan lainnya. Tapi ibu itik tetap sayang karena dia termasuk telur yang dierami oleh ibu itik. Tapi itik ini sedih dan dia meninggalkan ibu itik dan saudara-saudaranya. Itiknya mau kemana, Bunda? Ya nggak tahu, Usep. Dia berjalan terus dengan perasaan sedih karena dia merasa dirinya jelek, tidak secantik saudara-saudaranya yang lain. Bahkan dia mendengar sendiri hewan-hewan lain juga mengejek dirinya. Sampai dia ketemu dengan seekor anjing. Lalu itik ingin bertanya sama anjingnya. Tapi anjingnya melihat itik itu malah ketakutan. Anjing itu lari kencang. Itiknya mulai bersedih lagi. Kasihan banget anak itiknya. Kalau ketemu Usep, bakal Usep ajak main. Bakal Usep ajak tinggal bareng Usep. Nah, akhirnya setelah lelah berjalan, dia menemukan sebuah rumah. Aku ingin beristirahat di rumah itu, pikir anak itik tersebut. Saat sampai di rumah, ada seekor ayam dan seekor kucing. Mereka berdua melihat anak itik yang aneh, buruk rupanya. Lalu mereka mengusir itik itu, tidak boleh datang ke rumah. Aduh, memang kasihan banget nih anak itik. Anak itik ini terus berjalan lagi dengan perasaan sedih. Dia merasa dirinya jelek, sehingga banyak hewan-hewan lain gak mau berteman dengan anak itik. Sampailah dia di sebuah sungai.
Lalu dia duduk dan dia melihat angsa yang cantik berenang-renang di sungai. Waduh, coba kalau dia cantik seperti angsa, alangkah senangnya. Tidak seperti dirinya yang sekarang jelek, dihina orang lagi. Lalu tiba-tiba ada salah satu angsa bilang, "Hei, kesini, ngapain kamu sendiri? Ayo sini." "Enggak ah, aku nggak mau main sama kalian. Kalian cantik-cantik, sedangkan aku buruk rupa." Kasihan banget. Dia hilang percaya dirinya. Iya, Usep. Hah? Jelek? Enggak, kamu cantik seperti kita. Ayo sini, coba kamu lihat. Ayo deket sini. Akhirnya dengan perlahan-lahan anak itik itu mendekati sungai. Coba kamu lihat ke dalam sungai. Saat anak itik itu melihat di dalam sungai, dia tidak melihat dirinya. Yang ada di dalam sungai itu adalah angsa yang cantik seperti angsa-angsa itu. "Hah, aku mana? Kok nggak ada?" "Ya itu kamu tuh yang ada di dalam sungai itu adalah cerminan diri kamu." "Hah? Aku cantik?" "Iya, kamu cantik karena kamu sama dengan kita, bangsa angsa." "Oh, Usep sekarang mengerti kenapa si anak itik dianggap jelek. Karena dia bukan itik, dia angsa." Bener, Usep. Nah, akhirnya si anak itik sekarang yang menjadi anak angsa, mereka bermain-main dengan teman-temannya di sungai tersebut. Akhirnya angsa menemukan kelompoknya sendiri. Jadi dia merasa diterima oleh kelompoknya karena sama-sama angsa. Bahagia banget ini sih. Iya, Usep. Nah, apa pesan moralnya? Susah, Bunda. Pesan moralnya, kita harus percaya diri. Jangan merasa diri kita jelek, lalu kita nggak percaya diri. Lalu yang kedua, kita harus bersyukur dengan kondisi yang kita punya. Kita jangan merasa diri kita jelek, merasa diri kita bagaimana, tapi kita harus bersyukur. Karena apapun yang ada dalam diri kita itu pasti kita punya kelebihan dan punya kekurangannya. Begitu ya, sama dengan anak itik. Dia tidak percaya diri karena merasa dirinya buruk rupa. Dan dia buruk rupa, tapi dia harus bersyukur. Iya, Usep. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Nah, teman-teman, sampai di sini cerita fabel kali ini ya. Nanti kapan-kapan Bunda Tira akan bercerita tentang cerita fabel lagi dengan hewan yang lain. Dadah teman-teman. Dadah dari si Usep.